Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa semua yang telah hadir dalam acara Zoom meeting hari ini. Bapak, Ibu, Saudara semua, selamat sore waktu Eropa dan Maroko, dan selamat malam waktu Indonesia. Alhamdulillah atas izin Allah, kita bisa berkumpul saat ini atas nikmat karunia Islam, iman, serta sehat lahir dan batin. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Tidak terasa saat ini kita semua telah memasuki pertengahan Ramadan, dan langsung saja izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Woro Hendriat Justisia dari PCIM Spanyol yang bertempat tinggal di Madrid. Saat ini selaku moderator dalam acara Mukena Muhammadiyah Keliling Dunia yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Spanyol beserta PCIM sedunia. Dan untuk hari ini kita akan mengusung tema Islam dan Ramadan di Maroko yang akan diisi oleh Ustadz kita yang luar biasa, yaitu Ustadz Zian Al-Ghifari dari PCIM Maroko. Kemudian untuk susunan acara sekalian saya bacakan. Pertama adalah pembukaan, kedua adalah isi ceramah atau materi, ketiga sesi tanya jawab, kemudian penutup, dan terakhir ada sesi foto bersama. Saat ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz. Saya ingin menyapa. Assalamualaikum Ustadz, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ustadz. Baik, untuk menyingkat waktu, kita akan mulai. Sebelumnya kita ada sedikit berdoa. Ya Rob, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Baiklah, Ustadz Zian, kami persilakan waktu dan tempatnya Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, yang terhormat Ketua PCIM Spanyol beserta jajaran yang dipimpin oleh Ustadz Iqbal. Untuk sementara Ustadz Iqbal ini jadi anggota PCIM Maroko untuk beberapa bulan ke depan. Jadi transfer. Dan juga transfer dua kewarganegaraan ya. Dua kewarganegaraan, dua ke PCIM-an. Insya Allah nanti beliau juga berkontribusi untuk PCIM Maroko ke depannya. Dan juga pengurus-pengurus PCIM Spanyol yang saya hormati, kemudian para peserta hadirin PCIM Spanyol dan juga dari berbagai macam PCIM yang hadir pada siang waktu Maroko dan juga waktu Spanyol kali ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kita nikmat Islam, kesempatan, keimanan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ke-14 Ramadan, kalau nggak salah. 13 atau 14? 14 ya. Pada 14 Ramadan kali ini, dalam rangka paling penting itu dari webinar itu kan, atau dari diskusi itu kan silaturahim. Kemudian selanjutnya barulah kita menyerap atau mengulang-ulang kaji kita yang pernah kita dengar dari guru-guru kita itu sebelumnya. Saya juga sampaikan sering ke teman-teman PCIM Spanyol, teman-teman PCIM Maroko. Tujuan utama dari kita buat acara-acara itu kan silaturahim. Kita lihat muka teman kita, kemudian makin kuat rasa kepemilikan kita dengan Indonesia dan juga rasa kepemilikan kita dengan Muhammadiyah itu. Tapi kalau kita nggak pernah ketemu sama sekali, apalagi online juga nggak ketemu, jadi seolah-olah tahu tidak menahu tentang PCIM tersebut. Nah, itulah yang kita galakkan di PCIM Maroko juga. Kemudian salawat serta salam kita
haturkan lagi kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau jugalah kita bisa berada di tengah-tengah silaturahim kita ini. Baiklah, saya terima kasih saya ucapkan kepada PCM Spanyol yang sudah mengundang saya untuk bisa menyampaikan sedikit materi tentang keislaman di Spanyol, di Maroko. Insya Allah kebalik terus saya. Keislaman di Maroko dan juga bagaimana tradisi Ramadannya. Sebenarnya saya agak nervous juga, agak gugup karena setahu saya teman-teman dari PCM Spanyol ini PhD semua, sementara saya masih master. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan diri juga. Nama saya Zian Ajifari. Saya di Indonesia, berasal dari Riau dan sekarang sedang studi master di kota Muhammadiyah di Maroko. Nah, di Maroko itu ada juga kota Muhammadiyah karena nisbatnya kepada Raja Muhammad Khamis, jadi pendiri Protektorat Maroko ketika tahun 1955 itu atau 1956 itu Raja Muhammad Khamis. Maka nisbat kota Muhammadiyah ini adalah nisbat kepada Raja Muhammad Khamis tersebut. Sekarang saya kuliah di tahun terakhir semester 4, sekarang lagi nulis juga di kota Muhammadiyah. Nama universitasnya Jami'ah Hasan Thani. Jami'ah Universitas Hasan II di kota Muhammadiyah. Mungkin mohon doa juga insya Allah dalam untuk melancarkan tulisan saya untuk selesai insya Allah. Saya terima kasih sekali lagi kepada teman-teman PCM Spanyol yang sudah mengundang kami dari PCM Maroko untuk bisa menyampaikan apa kiranya pelajaran-pelajaran atau murojaah-murojaah kita tentang Islam di Spanyol. Islam di Maroko, insya Allah. Astagfirullahaladzim. Mungkin saya bisa share screen, Mbak. Oh ya, siap. Bentar. Oke, monggo. Ini saya buat slide ala kadarnya. Bagus, Mas. Ya. Sebelumnya tentu kalau kita membahas tentang Islam di Maroko, kita tidak akan terlepas dari bagaimana perjalanan Islam itu bisa masuk ke Maroko. Nah, kalau kita belajar tentang bagaimana masuk Islamnya di Maroko dan juga masuknya Islam di Andalusia, tentu itu seperti dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena tokohnya sama. Kemudian secara teritorial juga tidak jauh, kemudian secara perjuangan juga tidak beda sejarahnya. Maka membahas tentang masuknya Islam di Maroko sama saja kita membahas tentang masuknya Islam di Andalusia, juga di Spanyol. Andalusia itu berarti Spanyol dan Portugal sekarang. Nah, kapan Islam itu masuk di Maroko atau secara umum Afrika Utara? Karena Maroko ini kan salah satu negara Afrika Utara. Maroko, kemudian Aljazair, Tunisia, dan juga Libya. Islam itu masuk di negara Maroko pada zaman Khalifah Utsman bin Affan tahun 22 Hijriah dengan dipimpin oleh Panglima Uqbah bin Nafi'. Nah, Islam itu kan merupakan sebuah agama yang komprehensif, mengatur segala macamnya, bukan hanya sebagai peraturan untuk diri kita saja, untuk personal saja, tetapi juga peraturan bagi negara, bagi sebuah pemerintahan. Nah, maka manifestasi dari itu Nabi Muhammad SAW setelah dia sukses berjuang atau berdakwah di Madinah, tentu beliau juga melakukan penaklukan. Sebelum beliau meninggal terakhir dilakukanlah Fathu Makkah, dibukanya kota Makkah. Kemudian Nabi Muhammad SAW meninggal, dilanjutkan lagi oleh Khulafaur Rasyidin, khalifah-khalifah yang pintar, khalifah-khalifah yang cerdas. Zaman Abu Bakar As-Siddiq, zaman Umar bin Khattab, zaman Utsman bin Affan, zaman Ali bin Abi Thalib. Nah, dari 4 khalifah inilah terbukalah banyak penaklukan di seluruh santero negara Arab dan juga negara Afrika Utara sampai juga Spanyol nantinya.
pada zaman Utsman bin Affan dinamika persebaran itu makin besar karena gairah umat Islam itu untuk menyebarkan dakwah Islam makin kuat juga seiring dengan kekuatan umat Islam secara internal. Maka Utsman bin Affan memutuskan untuk ekspansi, atau bukan ekspansi sebenarnya. Kalau kita bilang ekspansi kan ada seolah tendensi yang negatif. Kalau ekspansi itu seolah-olah ada seperti pemaksaan orang-orang untuk masuk Islam dan harus mereka mengikuti syariat Islam. Tapi memang kalau kita pakai kalimat ekspansi itu mungkin nggak cocok. Kalimat yang cocok mungkin fath atau penaklukan atau perjuangan atau kemenangan, karena tendensinya lebih positif dan maknanya lebih positif. Karena penaklukan yang dilakukan oleh zaman Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Rasyidin, dilanjutkan oleh khalifah dinasti Umayyah Abbasiyah, itu nilainya adalah nilai-nilai tauhid, bukan nilai-nilai kolonialisme. Kalau sekarang kan kalau kita lihat sebelum-sebelumnya negara-negara kolonialisme itu lebih memandang ekspansi itu untuk tujuan-tujuan yang duniawi, tapi beda dengan Islam. Mereka menaklukkan kota-kota negara-negara tersebut dengan tujuan ukhrawi tentunya. Tapi nantinya mereka dapatkan keuntungan duniawi, yaitu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tahun 22 Hijriah dilakukanlah penaklukan ke daerah barat. Tentunya setelah kawasan Khalij, kawasan Teluk itu berhasil dikuasai oleh umat Islam, kemudian merengseklah ke Fustat, ke Mesir. Setelah Fustat, selanjutnya merengsek ke Libya. Setelah Libya ke Tunisia. Setelah Tunisia, Aljazair. Setelah Aljazair, baru ke Maroko. Artinya penaklukan di zaman Utsman bin Affan itu bisa dikatakan tidak menemui tantangan yang begitu berarti. Sekali jalan, sekali langsung saja. Maka sampailah di Maroko, itu berhasil ditaklukkan oleh Panglima Uqbah bin Nafi'. Tapi ada masalah, penaklukan yang dilakukan oleh Uqbah bin Nafi' itu bisa dikatakan rapuh, sehingga terjadi atau dituntut penaklukan ulang. Kenapa rapuh? Karena memang pada zaman Uqbah bin Nafi' ini melakukan kawasan Afrika Utara, mereka tidak diperkuat dengan basis-basis pendakwah, tidak diperkuat oleh basis-basis ulama. Mereka cuma diperkuat dengan basis-basis tentara, basis-basis pasukan infanteri, tapi mereka tidak memperkuat basis-basis ulama mereka. Sehingga ketika mereka sudah menaklukkan kota-kota yang berada di Afrika Utara tersebut, udah gitu saja. Tidak ada lagi bagaimana mengajarkan orang tentang Islam, bagaimana mengajarkan orang tentang sholat, bagaimana mengajarkan orang tentang puasa, mengajarkan tentang zakat. Tetapi hanya nilai-nilai penaklukan saja. Makanya penaklukan tersebut rapuh. Maka orang-orang Amazigh ketika itu, orang-orang Amazigh kan merupakan suku yang dianut atau yang dimiliki oleh orang-orang Afrika Utara. Mereka itu dikatakan orang kasar, lebih bengis. Maka ketika mereka dapatkan momentum untuk menyerang balik pasukan Islam, maka pasukan Islam pun berhasil kalah. Maka dituliskan juga bahwasanya Panglima Uqbah bin Nafi' itu juga meninggal tidak lama setelah penaklukan yang ia lakukan di Afrika Utara. Nah, setelah itu barulah pada zaman dinasti Umayyah penaklukan tersebut diupdate kembali, diinstal kembali. Itu dilakukan oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, ketika itu Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik tentu ini tidak masuk ke dalam jurang yang sama. Tidak mungkin orang melakukan kesalahan yang sama. Diperkuatlah basis-basis tentara, diperkuatlah basis-basis pasukan, dan juga diperkuat basis-basis ulama, basis-basis basis-basis pengajar-pengajar Islam yang nantinya akan ditempatkan di negara-negara yang sudah taklukkan itu. Ya, kalau istilah sekarang berarti dimutasi dari di ibu kota Dinasti Umayyah di Damaskus, dimutasi ke kota-kota tersebut. Artinya mutasi itu ternyata sudah ada istilahnya sejak zaman Bani Umayyah, bukan hanya PNS sekarang tentunya. Nah, kemudian setelah itu
penaklukan yang dilakukan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ini dipimpin oleh Musa bin Nusair. Tentunya ketika itu nggak secara langsung, beda dengan penaklukan yang dilakukan oleh Iqbal bin Nafi. Kalau kita lihat peta yang ada di sini, Musa bin Nusair setelah ia berhasil menaklukkan Qarawiyyin atau Qairawan di Tunisia ini, ia memikirkan kembali apa strategi selanjutnya agar bisa menaklukkan Aljazair dan Maroko ketika itu atau ketika sekarang, nama sekarang. Nah, maka ditunjuklah Musa bin Nusair ini sebagai gubernur Qairawan atau gubernur Ifriqiya. Ifriqiya itu kan kata yang ditunjukkan untuk Qairawan sekarang. Jadi Afrika itu, benua Afrika itu berasal dari Tunisia. Tapi setelah berkembangnya zaman, dijadikanlah nama Ifriqiya itu sebagai nama benua sekarang ini, benua yang sedang kita tempati di sini, benua hitam, Ifriqiya. Maka dari sinilah Musa bin Nusair memikirkan kembali apa strategi yang seharusnya mereka lakukan agar penaklukan Maroko berjalan dengan mulus. Maka dilakukanlah strategi dan berhasillah Maroko itu ditaklukkan tepat pada tahun 85 Hijriah. Artinya ada gap antara tahun 22 Hijriah ke tahun 85 Hijriah. Ada sekitar 60 tahun Hijriah. Artinya pada jangka tahun itu Khalifah dinasti Umayyah yang sudah berganti beberapa kali memikirkan apa strategi untuk bisa menaklukkan Islam, menaklukkan negara-negara Afrika Utara dengan nuansa Islam, nuansa Islamis. Nah, setelah kita berhasil review atau murojaah bagaimana masuknya Islam di Maroko, ya mungkin gagal kalau kita tidak review juga atau ringkas bagaimana masuknya Islam di Andalusia atau di Spanyol. Nah, setelah Musa bin Nusair berhasil menaklukkan Maroko, ia kembali dipercaya oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik untuk melakukan ekspansi ke bukan ekspansi, Masya Allah, penaklukan ke Spanyol. Maka Musa bin Nusair yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Ifriqiya itu menunjuk Tariq bin Ziyad untuk menjadi panglima pergerakan ke Spanyol. Maka ketika itu juga Tariq bin Ziyad dijadikan panglima, dan itu juga strategi Musa bin Nusair agar mau mengajak orang-orang Amazigh masuk Islam dan juga mau mengajak orang-orang Amazigh menaklukkan Spanyol. Nah, timbul pertanyaan, kenapa mesti Andalusia? Mungkin bisa saja Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik itu mikir, mending kita sempurnakan saja benua Afrika daripada kita ke Eropa. Seperti yang kita ketahui kan sekarang negara-negara Afrika yang Muslim itu tidak terlalu banyak sebenarnya. Paling negara-negara Afrika Utara dan juga negara Afrika Tengah. Mungkin negara Afrika Utara ini udah semua, kemudian di bawahnya Mauritania, kemudian Senegal, Mali, Nigeria. Tapi mulai dari tengah ke bawah ini mungkin penduduk-penduduk Muslimnya sangat minim. Nah, paling tidak ada dua keterangan atau dua catatan yang disampaikan atau dapat kita ambil kenapa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik lebih memilih Andalusia daripada penaklukan Afrika. Yang pertama adalah karena alasan geografis. Andalusia itu kan di benua Eropa. Maka pikir Khalifah ketika itu, seandainya Andalusia berhasil ditaklukkan, kemudian merengsek kembali ke atas Eropa, kemudian ke negara-negara selanjutnya sampai ke negara-negara Eropa Timur, sampai nantinya akan penaklukan Konstantinopel. Artinya cita-cita penaklukan Konstantinopel itu selalu selalu menginspirasi khalifah-khalifah agar cita-cita Rasulullah SAW itu bahwasanya Konstantinopel akan ditaklukkan. Itu salah satu catatan atau salah satu alasan kenapa
Musa bin Al-Walid bin Abdul Malik lebih memilih ekspansi atau penaklukan Eropa daripada penaklukan Afrika. Kemudian yang kedua, alasan populasi. Populasi Eropa ketika itu jauh lebih banyak daripada populasi orang-orang yang berada di benua Afrika. Maka pikir Khalifah ketika itu lebih efektif dan lebih efisien kalau kita melakukan penaklukan di Eropa daripada kita melakukan penaklukan di selatan sampai selatannya Afrika. Saya mungkin sedikit cerita, saya sangat suka nih kalau bahas tentang sejarah Andalusia ini, karena saya memang suka dengan sejarah Maroko dan Andalusia karena itu tadi saling berkaitan. Ada beberapa kerajaan-kerajaan yang tidak dikuasai oleh orang-orang timur atau orang-orang Masyriqil Arabi, tapi ada di Maghribil Arabi. Kalau kita lihat sejarah, pada masa dinasti Umayyah itu kaum Arab atau kaum Islam dibagi dengan dua daerah atau dua kawasan. Yang pertama adalah Masyriqil Arabi, itu negara-negara timur. Yang kedua Maghribil Arabi. Kalau Masyriqil Arabi ini negara-negara Teluk, kemudian negara-negara Mesir, kemudian negara-negara Syam, Palestina, Lebanon, Yordan, dan juga Suriah. Tapi kalau negara-negara Maghribil Arabi itu mulai dari Libya, kemudian Tunis, Aljazair, Maroko, Mauritania, dan Andalusia. Nah, ada beberapa kerajaan itu basisnya cuma di Andalusia dan juga di Maroko saja, yaitu kerajaan Murabitin dan juga kerajaan Muwahhidin. Makanya kalau belajar tentang sejarah Muwahhidin dan Murabitin, mau nggak mau juga belajar tentang sejarah Andalusia, sejarah Spanyol. Selanjutnya ini juga saya suka suka pelajari sejarah Andalusia itu karena tuntutan juga sebenarnya. Jadi saya berapa kali bawa travel atau bawa jamaah tur dari Indonesia untuk melakukan untuk tur keliling Maroko dan juga Spanyol biasanya. Maka saya jelaskan tentang Maroko di bis itu, dan juga saya sampaikan pengantar tentang penaklukan Andalusia di Spanyol. Tapi ya karena corona, industri travel makin down, dan juga pelaku-pelaku industri dari mahasiswa di Spanyol dan mungkin juga di Maroko juga down, karena nggak terlalu diupdate lagi perkembangannya. Nah, setelah membahas tentang sejarah Islam di Maroko, sejarah masuknya, bagaimana Islam di Maroko? Maroko adalah negara monarki. Artinya Maroko adalah salah satu negara yang masih menetapkan sistem pemerintahan monarki. Tapi memang Maroko ini bukan monarki absolut, melainkan monarki parlementer atau monarki konstitusional. Ada Perdana Menteri, ada Majlisun Nawab atau MPR yang ada di Maroko. Kemudian raja sekarang yang sedang menjabat adalah Raja Muhammad As-Sadis, Muhammad yang ke-6. Itu anak dari Hasan As-Sani, raja sebelumnya. Beliau meninggal tahun 99, langsung digantikan oleh Raja Muhammad Sadis tahun 99 tersebut. Kemudian Hasan Sani ini merupakan anak dari Muhammad Al-Khamis. Nah, inilah yang seletingan sama Soekarno, yang ikut menyuarakan dukungannya terhadap KTT Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung. Nah, mereka ini berasal dari dinasti Alawiyah, dinasti yang didirikan oleh Maulai Ali bin Syarif, maka disebut dengan nama dinasti Alawiyah atau Daulah Alawiyah. Penduduk Maroko 38 juta menurut sensus tahun 2019 atau 2018 lalu. Nah, 98% dari 38 juta itu adalah penduduk Muslim. Sisanya mungkin ada Nasrani, kemudian agama-agama Samawi lainnya, dan juga bahkan ada Yahudi di Maroko. Ada beberapa sinagog yang masih dioperasikan di beberapa kota di Maroko. Salah satunya di Marrakesh. Kemudian apa yang membedakan Maroko dan juga Indonesia? Salah satunya adalah mazhab fikih. Kalau kita di Indonesia kita lebih dominan dengan fikih Syafi'i,
tapi di Maroko lebih dominan atau bahkan sudah ditulis di dustur negara mereka bahwa mazhab fikih mereka adalah fikih Maliki. Walaupun kita di Muhammadiyah tetap tetap mengakui semua mazhab tersebut. Artinya di dalam majelis tarjih dan tajrid Muhammadiyah itu tetap mempertimbangkan seluruh pendapat mazhab tanpa ada kecondongan sama sekali. Tapi kalau kita bahas Indonesia secara umum, memang secara mayoritas, secara dominasinya mazhab fikih Syafi'i. Nah, salah satu yang membedakan itu dalam amalan, misalnya pas saya pertama sampai di Maroko itu sholat dan coba uduk itu berapa kali ditegur, karena menurut mazhab Maliki kalau cuci kepala atau cuci rambut itu harus sempurna sampai belakang, bahkan langsung disambung dengan telinga. Tapi kalau di mazhab Syafi'i kan enggak, kita cuma buka peci dikit, kita bersihkan beberapa helai atau bahkan 3 helai, karena memang di dalam Al-Quran itu wamsahu biru'usikum wamsahu biru'usikum warjulakum. Biru'usikum artinya hanya sebagian, bukan seluruhnya. Tapi kalau mazhab Maliki mengistimbatkan bahwasanya wamsahu biru'usikum itu bikamalihi, semuanya. Maka tidak jarang kalau kita ditegur wudu ala Syafi'i di depan orang-orang Maroko tersebut. Nah, mazhab akidahnya mazhab akidah Asy'ari. Kenapa perlu disampaikan mazhab akidah Asy'ari? Karena memang Maroko ini salah satu negara yang kuat lah. Defense juga mereka. Kalau ada serangan-serangan pemikiran dari mazhab-mazhab akidah lainnya. Dan mereka mentahbiskan bahwasanya mazhab akidah Asy'ari adalah mazhab akidah mayoritas dan mazhab akidah resmi yang diakui oleh kerajaan Maroko. Kemudian juga mazhab qiraatnya adalah mazhab qiraat Waras An-Nafi'. Kalau kita di timur atau bahkan negara Islam secara umum, Saudi, Indonesia, itu kita masyhur dengan qiraat Hafiz An-Asim. Tapi kalau di Maroko itu pakai qiraat Waras An-Nafi'. Jadi beda guru. Kalau guru kita Hafiz An-Asim. Jadi ada 7 qiraat. Salah satunya adalah dari Asim. Asim punya 2 murid, salah satunya Hafiz. Dan salah satu dari 7 qiraat tadi adalah Imam Nafi'. Dan Imam Nafi' punya 2 jalur. Yang pertama jalur Waras An-Nafi', satu lagi jalur Qalun An-Nafi'. Maka Waras An-Nafi' ini yang dipakai oleh imam-imam yang berada di Maroko. Jadi mereka lebih memprioritaskan hafalan Waras daripada hafalan Hafiz. Kalau sudah selesai 30 juz Waras, baru bisa nyetor 30 juz Hafiz. Tapi kalau belum nyetor Waras sama sekali, maka belum boleh nyetor Hafiz. Kecuali yang dari Indonesia misalnya, pelajar-pelajar Indonesia, kalau mereka mau nyetor Quran, maka dibolehkan langsung nyetor ke Hafiz. Nah, kemudian Ramadan di Maroko itu bagaimana? Ada beberapa tradisi Ramadan di Maroko. Yang pertama misalnya tradisi buka stay at home, tradisi buka di rumah. Nah, mungkin ini yang menjadi perbedaan juga dengan kita di Indonesia. Kalau kita kan lebih antusias kalau makan di luar. Makin aktif orang itu makin banyak pula buka bersamanya. Jadi buka teman SD lah, teman SMP, teman SMA, teman jurusan, teman fakultas, teman panitia ini, kemudian organisasi ini. Banyak, sampai 30 hari itu penuh dengan buka bersama. Tapi kalau di Maroko itu mereka lebih memprioritaskan buka di rumah. Makanya kalau kita keluar 15 menit sebelum buka itu jalanan pasti lengang, pasti kosong. Karena mereka mentarhib iftar itu, mentarhib buka puasa itu bersama orang-orang sekitar, bersama keluarga. Maka jarang sekali ada buka-buka bersama di luar, kecuali buat abiri sabil atau buat ibnu sabil. Untuk orang-orang jalanan itu ada Maidatur Rahman. Mungkin itu yang disediakan. Tapi kalau untuk restoran-restoran buka paket, buka sekian-sekian, itu nggak ada sama sekali malah di Maroko. Kemudian
makan 4 ronde. Kalau dibuka di Maroko itu setelah maghrib ya makan kurma, makan yang biasa-biasa. Setelah itu sholat maghrib dan makan lagi yang agak berat, tapi belum yang makanan inti, belum main menunya. Kemudian setelah makan yang agak berat itu baru sholat isya dan tarawih. Karena di antara isya dan tarawih nggak ada ceramah, jadi bisa dikatakan cepat juga. Habis tarawih baru mereka makan berat. Nah, baru ada taujim, ada kuskus, ada segala macam makanan-makanan. Setelah itu baru tentunya mereka tidur sebentar, baru makan lagi, makan untuk sahur. Makannya 4 ronde. Kemudian yang kedua, antusias Qiyamul Lail di Maroko itu luar biasa. Salah satu yang saya suka di Maroko ini, Maroko itu orang-orang Maroko, jemaah-jemaah itu mereka menyengajakan buat masjid baru gitu. Buat tenda-tenda di lapangan-lapangan kosong hanya untuk Qiyamul Lail, hanya untuk mendengarkan tarawih. Jadi ada rumah-rumah pada pemukiman itu yang kiranya masjidnya tidak bisa menampung jamaah, mereka buat tenda-tenda nanti diisi oleh kori-kori yang mengisi pada acara tarawih dan juga Qiyamul Lail tersebut. Dan kori-korinya luar biasa, kori-korinya enak-enak sekali suaranya. Maka enak kalau sholat tarawih di Maroko tersebut. Selanjutnya yang ketiga, Lailatul Qadar pada malam 27 Ramadan. Nah, kalau mazhab Syafi'i atau jumhur ulama itu mengatakan malam Lailatul Qadar itu berada di 10 terakhir Ramadan dan berada di 5 malam ganjil. Artinya bisa malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Tapi kalau mazhab Maliki itu takem mereka berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berada di malam 27 Ramadan. Makanya pada malam 27 Ramadan itu biasanya sholat tarawih bakal lebih dipanjangkan. Kalau biasanya itu sholat tarawih setelah isya 10 rakaat, kemudian sebelum sahur disambung lagi 13 rakaat, jadi 23 rakaat. Ada berapa masjid juga 8 rakaat dan sisanya di sebelum sahur. Nah, khusus untuk malam Lailatul Qadar ini masjid dibuka. Nah, di Maroko itu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, masjid itu langsung ditutup habis sholat. Tapi kalau malam 27 Ramadan ini khusus itu dibuka mulai dari habis tarawih sampai nanti sahur, hanya untuk mentarhib malam Lailatul Qadar yang diyakini oleh jumhur mazhab Maliki pada malam 27 Ramadan. Nah, di sini juga nanti kalau kita lihat anak-anak kecil itu dihias, anak-anak kecil itu berpakaian seolah-olah pakaian Idul Fitri di kita. Jadi outfit Idul Fitri mereka itu sudah di spoiler kan ketika malam 27 Ramadan. Nanti ketika Idul Fitri jadi nggak terasa baru lagi. Itu pada malam itu Qadar. Tentunya yang menarik juga di Maroko itu setiap masuk Ramadan itu waktunya dimundurkan 1 jam. Misalnya kita di Indonesia sekarang jam 9.30. Tapi kalau sebelum Ramadan itu dimundurkan. Kalau di Indonesia sekarang beda 7 jam, kalau di luar Ramadan beda 6 jam. Nah, dalih mereka itu adalah dalih efektivitas. Karena memang mau tidak mau harus diakui bersama bahwasanya orang-orang Maroko itu habis subuh pasti tidur. Itu orang Maroko habis subuh seperti orang Indonesia ketika tengah malam. Hampir sulit kita lihat mobil-mobil lalu lalang segala macam karena mereka hampir tidur. Nah, nanti baru mereka bangun lagi untuk kerja jam 9 pagi. Nah, dengan dalih itu mereka memundurkan yang tadinya mereka pakai GMT plus 1 menjadi GMT. Yang tadinya dengan Indonesia beda 6 jam, sekarang beda jadi 7 jam. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaah PCM pengajian Mukena PCM Spanyol, bagaimana sejarah Islam di Maroko, kemudian bagaimana kondisi keislaman di Maroko, dan juga bagaimana tradisi Ramadan
yang ada di Maroko. Mungkin itu dulu, saya kembalikan kepada moderator. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Bagus sekali ya yang sudah disampaikan. Pastinya teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini banyak pertanyaan yang nantinya akan bisa dijawab oleh Ustadz Zian. Sebelumnya saya sedikit mengulang dari yang paparan yang tadi Ustadz sampaikan. Jadi untuk Islam di Maroko ini dimulai pada abad ke-22 pada masa Khalifah bin Utsman. Masuknya Islam di Maroko ini relatif tidak terlalu sulit, mudah, dan juga masuknya Islam di Maroko itu tidak terlalu beda dengan masuknya Islam di tanah Andalusia, yaitu Spanyol dan Portugal. Di sini untuk sampai di Maroko adalah melalui Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, kemudian Maroko. Nah, kemudian untuk Islamnya sendiri di Maroko, Maroko sendiri adalah negara dengan monarki konstitusional. Raja yang sekarang adalah Raja Muhammad ke-6, kemudian penduduknya 38 juta penduduk, yang sebagian besar tentunya Muslim. Bedanya dengan Indonesia ini yang menarik nih, karena kami pasti banyak juga yang baru tahu ya, kalau di Indonesia sebenarnya tidak membedakan mazhab apapun sama, tapi memang secara umum lebih ke fikih, bukan mazhab fikih ya, fikih Syafi'i. Dan untuk Maroko ini hampir pasti ditetapkan, yaitu memakainya adalah fikih Maliki. Kemudian untuk kegiatan Ramadan di Maroko ini yang kental sekali terlihat adalah masyarakat Maroko mengutamakan buka puasa bersama dengan keluarga dekat, yaitu di rumah. Jarang sekali yang ada melakukan buka puasa seperti halnya di negara kita, lebih banyak buka puasa bersama di luar. Kemudian antusiasnya Masya Allah, sehingga sampai pemukiman-pemukiman itu dipakai untuk melakukan qiyamul lail atau tarawih jika tidak muat untuk tempatnya yang di masjid. Kemudian untuk kegiatannya untuk di Maroko juga, mereka setelah Isya langsung dilakukan sholat tarawih. Kemudian mereka meyakini sesuai dengan fikihnya dengan Maliki, mereka meyakini kalau tanggal 27 Ramadan adalah qiyamul lailnya, sehingga yang biasanya masjid itu tutup pada tanggal 27 Ramadan ini dibuka sampai dengan sahur, dengan dilihat sudah ada hal yang istimewa, seperti halnya mereka sudah memulai untuk seperti Lebaran. Dan untuk waktu dimundurkan. Mungkin itu sekilas yang tadi saya tangkap dari ceramah Ustadz Zian, dan saat ini bisa saya persilakan kepada Bapak, Ibu, hadirin semua yang ingin bertanya. Untuk waktunya silakan kami buka. Satu persatu dulu ya Ustadz ya, untuk penanyanya ya. Ya, sudah ada yang bertanya? Silakan, ada Ustadz Zian yang bisa menjawab untuk temanya Islam dan Ramadan di Maroko. Namun misalkan ada yang ingin bertanya di luar itu atau yang berhubungan. Ustadz Ziad, tadi mungkin saya sempat sedikit pas lagi sholat. Cuma saya penasaran, tadi kan emang ngomongin tentang sejarah ya, saya penasaran dari segi makanannya. Mohon maaf, mungkin karena lagi puasa. Saya penasaran aja, apakah kalau kemarin kita bahas Turki itu kan mostly makan sahurnya itu tidak seperti makan berat, ya kan? Apakah di Maroko itu juga sama kayak Indonesia atau berbeda? Karena kan sama-sama 98% Muslim ya. Nah, apakah
pertama ada larangan, misalnya kayak suatu tempat itu tidak boleh dibuka karena misalnya ada peraturan pada puasa. Kemudian kedua dari segi makanan, apakah tadi kan bilangnya 4 ronde gitu ya, itu benar-benar emang literally makan berat atau gimana? Terus pas sahur tuh emang kayak kita nggak sih makan nasi atau gimana sih? Saya masih penasaran karena kan Spanyol sama Maroko tadi sebenarnya cuma sebelahan ya, tapi udah berbeda berdua. Apakah dari segi habit juga berbeda gitu, Pak Ustadz? Terima kasih. Terima kasih Mbak Faiza atas pertanyaannya. Itu ada yang oh enggak, saya pikir ada yang nanya lagi. Oh, itu ada yang raise hand, Mbak Eva. Resen. Mas Mas Abi ya. Ya, saya Abi. Ya, silakan Mas Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Eva, Mbak Faiza, dan Ustaz Zian. Izin pertama, Sama-sama, Mas Abi. izin bertanya untuk PCIM Maroko khususnya. Saya wondering gitu, kalau misalnya, tapi ini di luar tema, mudah-mudahan juga bisa mencerahkan buat semua juga, termasuk khususnya saya gitu. Izin bertanya, kalau misalnya kebanyakan mahasiswa-mahasiswi yang ada di Maroko itu apakah hanya sebatas belajar agama dan teman-temannya, saya sekeluarganya, entah itu what you call syariah dan lain sebagainya, atau ada juga teman-teman yang misalnya belajar tentang kedokteran, kemudian teknik dan lain sebagainya, meskipun sumber dananya itu misalnya dari Kementerian Agama atau mungkin dari pemerintah Maroko itu sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin di luar tema, tapi mudah-mudahan izin berkenan untuk menjawabnya. Terima kasih. Baik Mas Abi, terima kasih. Sudah ada 2 penanya. Kami tunggu, masih ada 1 kesempatan lagi untuk yang bertanya. Baik, sambil menunggu untuk ini bisa Ustadz Zian bisa langsung menjawab ya Ustadz ya. Oh, ada 1 ini Mbak Putri Anggia. Mbak Putri Anggia. Assalamualaikum Mbak Putri. Assalamualaikum. Ya, silakan Mbak. Ya, halo Mbak Eva dan Ustadz Idian. Terima kasih untuk kesempatannya. Sama-sama Mbak. Mungkin ini agak di luar dari konteks spesifik ke Marokonya ya. Cuman yang saya mau bertanya bahwa seperti apa sih sebenarnya untuk penyebaran Islam itu secara dunia ya, karena penyebaran Islam di Indonesia kan lewat wali-wali itu ya, mengajarkannya dengan pengetahuan saya berbaur atau menyesuaikan dengan budaya yang ada, sehingga sampai, karena saya dari Jawa, sampai misalnya ada orang yang sudah meninggal dirayakan, tetapi diubah dengan tahlilan seperti itu. Itu yang saya tahu ya. Tapi kalau untuk secara mendunia, Islam itu penyebarannya selain dengan, kalau zaman dulu kan apa ya, penangkapan saya itu Islam di Spanyol khususnya menghilang atau tidak berdaya lagi karena adanya peperangan dan Islam itu sendiri kalah gitu ya. Tapi yang membuat saya bertanya sebenarnya tuh kenapa Islam itu, walaupun di luar bahwa pemahaman saya bahwa banyak ahli-ahli kitab kita yang itu selain dibunuh, buku-bukunya juga dibakar atau ada pada zamannya, saya lupa ya. Karena seperti ini, karena saya belajar hukum pajak, saya terus terang sempat kaget ya. Kenapa? Karena asas-asas hukum
pajak secara internasional yang saya pelajari di Indonesia sebelum saya belajar di Spanyol, itu ternyata mereka itu ada Smith atau apa ya, yang for vaksin dari vaksin itu adalah pada dasarnya merupakan paham dari gereja, dari umat Katolik gitu. Jadi dari kitabnya Bible kitabnya mereka itu mereka mengejawantahkan menjadi pemahaman asas hukum pajak seluruh dunia gitu. Nah, kalau saya tidak membaca buku yang diminta disuruh oleh profesor saya nggak ngerti kalau ternyata paham itu kita pun di Indonesia juga formatting itu saya tahunya itu paham ini orang pinter yang di Eropa Barat, di orang-orang negara Barat itu memahaminya, mereka pinter sekali, sudah jauh sekali pemikirannya sehingga kita memahaminya, membuat undang-undang, menerapkannya di Indonesia itu dengan dasar-dasar prinsip itu. Ternyata setelah saya sampai di sini, ternyata itu adalah paham dari Katolik gitu, dari Bible-nya mereka gitu. Nah, pertanyaan saya adalah karena tadi Ustaz Zian juga menyinggung untuk permasalahan penyebaran agama Islam ya, yang notabene itu dari Arab terus ke Eropa, ke Afrika, terus Eropa ini ada Spanyol tapi sedikit menghilang. Kenapa sih kita itu negara umat Islam itu yang membedakan kok pemikiran kita itu tidak bisa mendunia? Apakah ada? Tolong di-share gitu ceritanya, karena itu mempengaruhi kita itu setahu saya ya, saya ambil saya biarkan Islam dan saya insya Allah mantap gitu ya. Cuman kenapa sih kok pemikiran kita itu, pemikiran umat Islam itu apa mungkin ada di kitab Al-Quran itu yang mendunia tapi saya nggak tahu atau kurang familiar gitu loh. Dan kenapa kok lebih bisa diterima pemikiran orang Katolik gitu, orang Nasrani seperti itu. Itu aja Ustadz yang bisa ditangkap ya pertanyaan saya Mbak Eva ya. Iya. Siap Mbak Putri. Terima kasih Mbak Eva. Terima kasih Mbak Putri. Baik, Ustadz mohon ditunggu, ini antusiasnya besar sekali, masih ada 2 penanya lagi. Nanti kita cukupkan dulu ya sementara, jadi total nih ini sudah ada 5 penanya. Baik, untuk Mas David, kami persilakan Mas. Masih ke Mas David. On mic Mas David, on mic. Mic-nya Mas ya. Nggak ada suaranya Mas David, tapi mic-nya udah on. Baik, sudah bisa? Ya, sudah kita dengar Mas. Silakan Mas. Oke. Siap. Oke, terima kasih untuk Mbak Eva waktunya. Saya mau tanya ini tentang kemeriahan Ramadan di daerah Maroko itu gimana ya? Apakah sama seperti di Indonesia, malamnya ada yang ngaji meriah lewat speaker atau gimana, atau di sana ada cara sendiri untuk memeriahkan Ramadan yang di sana? Terima kasih. Terima kasih Mas David. Dan terakhir ada Mas Sigit. Silakan Mas Sigit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eva terkait ini sebagai moderator dan izin bertanya Pak Ustadz. Yang pertama terkait penentuan Ramadan. Saya nggak tahu tadi udah dijelaskan atau belum ya. Kan ada beberapa mazhab tadi ya. Apakah sama seperti Indonesia ya? Karena di Indonesia mungkin ada beberapa lembaga ormas ya, salah satunya ada Muhammadiyah dan ada pemerintah gitu kan. Kadang sering berbeda gitu. Yang satu pakai hisab, yang satu pakai hilal ya. Nah, kalau di Maroko itu sendiri
seperti apa penentuan 1 Syawal ataupun 1 Ramadan kemarin? Apakah berbeda dengan ini pemerintah tanggal segini, terus ada ormas lain atau lembaga lain yang berbeda? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, terkait makanan ya, saya nggak tahu di Maroko itu apakah mayoritas Muslim atau enggak. Apakah ada seperti Indonesia, ada lembaga tersendiri ya, terkait menentukan, oh ini makanan ini ada label halalnya atau seperti apa gitu. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Sigit atas pertanyaannya. Untuk Ustadz Zian, kami persilakan untuk pertanyaan pertama dari Mbak Faiza mengenai makanan sahur. Makanan sahur di Maroko bagaimana nih, Ustadz Zian? Mungkin bisa dijawab untuk satu dulu, Mas. Ya, jadi mungkin kalau bisa kita bedakan jadi dua. Yang pertama, kalau memang orang Maroko yang benar-benar masih masih pakai tradisi mereka itu memang makan sahur seperti halnya mereka berbuka. Jadi dikatakan makanan ringan juga enggak, karena biasanya porsi sahur juga enggak terlalu jauh beda juga dengan porsi makan utama buka mereka. Artinya kalau kita bandingin dengan negara-negara lain, mungkin Maroko agak beda, karena itu tadi, karena 4 makan ronde yang saya sampaikan tadi bukan 4 makan itu bukan makanan berat semua sebenarnya. Jadi habis habis azan itu makanan ringan, benar-benar ringan, kayak kurma, kemudian ada kismis, kemudian kacang-kacangan, kemudian jus. Selanjutnya sholat maghrib di masjid, kemudian balik lagi, biasanya mereka minum susu, kemudian ada roti-roti kayak sandwich, kemudian ada kayak roti isi yang lainnya. Itu masih belum main menu sebenarnya, masih belum menu utama. Setelah itu baru mereka berangkat sholat isya, sholat tarawih, kemudian kadang ada witir juga, baru balik ke rumah. Nah, di sini baru main menunya. Ada kayak tajin, mungkin di Spanyol juga ada tajin. Jadi tajin itu kayak makanan yang dimasak langsung dari tungkunya, dan di dalam tungku itu ada kayak daging-dagingan, ada sayur, ada tomat, ada biji-bijian kayak zaitun dan segala macam, buah-buah zaitun. Nah, di habis tarawih itulah dilakukan makanan yang benar-benar utama. Nah, di situ banyak dari mereka yang begadang, ataupun kalau nggak begadang tidur sebentar dan dilanjutkan dengan makan sahur. Kalau mereka tidak sholat lanjutan, sholat 11 sampai 23. Tapi kalau mereka sholat lanjutan 11 sampai 23, mereka sholat dulu, habis itu ada jeda 20 menit antara selesai sholat witir sampai sholat subuh. Nah, di waktu itu mereka makan lagi gitu. Jadi dikatakan banyak makan ya, saya akui memang banyak makan mereka. Tapi kalau ada yang orang Maroko sekarang udah arahnya lebih soft, lebih ringan-ringan aja. Emang mereka nggak terlalu banyak makan. Jadi habis maghrib makan biasa, kemudian habis isya juga makan biasa, dan sebelum sahur baru lumayan makan berat. Karena puasa di Maroko ya lumayan agak lama juga dibandingkan negara-negara Arab lain. Tapi kalau dibandingkan negara-negara Eropa ya masih jauh beda. Jadi 16 jam lah, atau 16,5 jam. Tapi sekarang karena puasa masuk musim spring, musim semi, itu sekarang 15 jaman atau 15 jam setengah. Hanya perlu tenaga yang begitu kuat di Maroko untuk berpuasa tersebut. Jadi ya gitulah kultur orang Maroko, bagaimana tarhib mereka dalam menyambut bulan Ramadan. Nah, kemudian menariknya juga, Maroko itu tradisi memberi makanan itu juga sama lah kayak kita. Tradisi gotong royong, memberi pembukaan, tradisi memberikan kepada tetangga. Tapi kalau boleh saya jawab sedikit, mungkin tradisi gotong royong kita jauh lebih unggul daripada tradisi gotong royong mereka. Karena itu tadi, kita lebih merasakan
kedekatan dengan orang-orang sekitar daripada kedekatan orang-orang di sini. Mungkin rumah-rumah yang apartemen di sini mereka tetap kenal sebenarnya, tapi tidak seintensnya perkenalan kita dengan tetangga kita yang berada di Indonesia, tradisi saling memberi tersebut. Mungkin gitu, Mbak. Mbak Faiza, gimana Mbak Faiza? Untuk cukup menjawab, Mbak? Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari Mas Abi, ini mengenai mahasiswa di Maroko untuk belajar, hanya belajar agama, kemudian apakah sumber dananya dari Kementerian Agama atau pemerintah itu juga memberikan untuk studi seperti kedokteran atau studi umum lainnya? Ya, baik. Sebelum itu saya sambung jawaban tadi. Nah, mengenai peraturan pemerintah tentang restoran, itu setahu saya semua restoran itu tutup kalau bulan Ramadan tanpa terkecuali. Mereka baru buka sekitar 1 jam sebelum Ramadan, sebelum buka puasa. Dan itu seperti tadi, restoran itu nggak bakal laku kalau mereka buka sebelum buka puasa, karena mereka orang Maroko lebih prioritaskan buka di rumah daripada buka di kafe atau buka di restoran. Nah, kecuali ada momen-momen tertentu, misalnya kayak nonton bola. Sekarang Liga Champions itu sekarang lagi semifinal, perempat final, itu mulainya selalu di jam 7 di waktu Maroko, dan kick off-nya itu pas lagi waktu berbuka sebenarnya. Bagi yang gila bola pasti mereka pergi kafe, dan itu dibuka biasanya. Buka di kafe dan buka paket berbuka. Mungkin di momen-momen itu saja mereka baru keluar untuk berbuka bersama di kafe. Tapi kalau momen-momen biasa dan nggak ada urgensi keluar sama sekali, mereka nggak buka. Jadi sudah menjadi peraturan dari pemerintah Maroko untuk menutup semua kafe dan juga menutup semua restoran yang ada di kerajaan Maroko. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana teman-teman mahasiswa Indonesia di Maroko? Apakah ada yang belajar studi umum kah atau enggak? Sebenarnya kalau dibilang boleh atau enggaknya ya boleh-boleh saja, atau terbuka peluang untuk belajar jurusan umum. Tapi yang mengatur jalur ke Maroko dari pemerintah Indonesia itu dari Kementerian Agama, dari Dikti. Jadi tujuan atau orientasi mereka tentu orientasi agama sebenarnya. Jadi nggak ada dibuka untuk jurusan umum. Tapi kalau dari AMSI sendiri, jadi AMSI itu kayak lembaga yang mengatur persebaran mahasiswa asing di Maroko. Dari AMSI sendiri, mereka tidak ada sama sekali regulasi apakah harus umum semuanya kah, atau harus agama semuanya kah, atau harus gini gitu. Nggak ada sama sekali. Yang penting mereka kasih kuota. Kalau Indonesia dapat 30 orang setahun, terserah Indonesia itu memanfaatkan mau dialokasikan kemana, dialokasikan kepada siapa saja, dan itu berada di tangannya Kemenak. Nah, Kemenak memang karena orientasinya orang Indonesia terhadap Timur Tengah itu adalah orientasi agama, orientasi syariah, orientasi dirasat Arabia, studi Arab, ya otomatis Kemenak juga mengarah kepada sana. Jadi buka pendaftaran dari Dikti ditujukan kepada pondok-pondok pesantren, kepada madrasah-madrasah aliyah negeri, ataupun kepada orang-orang yang sudah memenuhi kriteria-kriteria. Jadi tidak lebih spesifik untuk jurusan-jurusan umum, justru lebih spesifik kepada jurusan-jurusan jurusan Islamnya atau studi Islam atau dengan bahasa Arab. Bahkan bahasa Arab aja pun sedikit. Sekarang itu mahasiswa Indonesia di Maroko 180. Mungkin yang ngambil studi Arab nggak sampai 5 orang. Nggak sampai 5 orang. Artinya minat orang-orang Indonesia kepada Maroko itu ya sama seperti minatnya orang Indonesia kepada Timur Tengah, yaitu minat agama. Apakah buka peluang untuk studi-studi lain? Saya beberapa minggu yang lalu sebelum Ramadan itu ada kunjungan dari Wali Kota Pekanbaru ke Maroko dan berbincang juga dengan stakeholder pemerintah Maroko, dan mereka sangat membuka jika ada orang-orang Indonesia yang pengen kuliah jurusan pertanian, karena Maroko itu sangat unggul dalam bidang pertanian. Salah satu yang diunggulkan oleh Maroko itu produk fosfatnya, produk pupuk itu, karena Maroko itu merupakan
produsen fosfat terbesar sedunia. Bahkan 60% fosfat sedunia itu berada di Maroko, dan itu ditawarkan oleh stakeholder Forkopimda Maroko kepada beberapa delegasi yang pernah datang ke Indonesia. Jadi kita nggak tertutup hanya untuk jurusan agama aja sebenarnya, tapi bisa jadi jurusan pertanian atau jurusan kelautan. Tapi memang jalurnya itu nggak dibuka, maksudnya tidak begitu transparan dijelaskan kepada orang-orang Indonesia. Dan mungkin kalau bisa nilai juga, orang Indonesia lebih memandang jurusan-jurusan pertanian, kelautan itu lebih unggul di Indonesia daripada di Maroko. Dan lagian kalau di Maroko itu jurusan-jurusan umum pakai bahasa Prancis, jadi nggak pakai bahasa Inggris. Jadi butuh lagi mereka untuk belajar bahasa Prancis 1 tahun atau 2 tahun dulu baru masuk kuliah. Sehingga prioritas jurusan umum itu tidak begitu signifikan, bahkan tidak bisa diimbangi sama sekali malah kalau dibandingin dengan jurusan-jurusan studi Islam yang ada di Maroko. Begitu. Terima kasih. Baik, Ustadz. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya ingin mengingatkan untuk Bapak, Ibu, Saudara semua untuk mengisi form presensi yang ada di kolom chat ya. Itu nanti kita akan kirimkan melalui email untuk sertifikatnya. Bila ada yang belum, bisa diisi saat ini. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Putri. Agak berat nih Ustadz nih. Katanya awalnya nanya sedikit ini untuk penyebaran Islam di Maroko itu berbaur atau bagaimana? Kalau di Indonesia kan kita tahu semua ya, berbaur, kita masuk di wayang, masuk di tahlilan dan lain-lain. Kemudian untuk selanjutnya yang intinya adalah pemikiran Islam itu bagaimana menurut Ustadz itu bisa diterima dengan masyarakat internasional atau belum, karena seperti kita ketahui untuk asas hukum pajak karena asas hukum pajak yang dipakai internasional saat ini adalah for maxim, yaitu landasan undang-undang dari asalnya yang dari Bible Katolik. Seperti itu Ustadz. Ya, terima kasih. Jadi kita review lagi, kita ulang lagi bagaimana masuknya Islam di negara-negara Arab secara umum atau secara khusus negara Maroko. Memang nggak bisa kita nutup mata bahwasanya pendekatan yang dilakukan oleh kaum Muslim atau pasukan Muslim ketika itu ya pendekatan dakwah, dan katakanlah agak radikal juga kita menyampaikan bahwasanya dakwah itu dengan pedang. Sebenarnya bukan pedang juga sebenarnya. Kalau kita lihat buku sejarah, pasukan Muslim itu kan sebelum mereka mendeklarasikan perang, tentu mereka mengajak dulu kepada Islam. Artinya bukan brutal juga langsung diperangi tanpa ada negosiasi sama sekali. Ketika mereka sudah berada di atas angin, kiranya mereka bisa menaklukkan daerah tersebut, mereka akan menawarkan dulu, mau nggak kalian masuk Islam? Kalau kalian masuk Islam, maka kalian mesti melakukan ini, itu. Tapi kalau kalian tidak mau masuk Islam, boleh-boleh saja. La ikraha fid din, tidak ada pemaksaan terhadap agama. Tapi dengan syarat kalian mematuhi ulil amri yang berada di negara kalian atau orang Muslim yang menguasai negara kalian, dan juga kalian membayar jizyah, membayar pajak. Artinya kalau dikatakan betul-betul orang-orang Arab itu secara brutal memerangi orang-orang Afrika Utara, memerangi orang Syam, memerangi Mesir, itu juga salah juga sebenarnya, tidak sependapat kita. Tapi pendekatan-pendekatan yang lebih ditonjolkan adalah pendekatan-pendekatan negosiasi. Tapi dalam perjalanannya nanti setelah itu orang itu melawan, tidak terima diajak masuk Islam, tidak menepati MOU negosiasi tersebut, dan mereka lebih menyerang dahulu, ya tentu orang Muslim tidak akan tinggal diam. Waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Itu kata Allah. Dan perangilah fi sabilillah, di jalan Allah, alladziina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian. Artinya kita bukan badi, artinya kita bukan pemulai. Kita itu diserang dahulu baru kita nyerang. Alladziina waqatilu fi sabilillahi alladziina
la yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dan jangan kalian berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berlebih-lebihan. Artinya sudah digambarkan bagaimana regulasi yang seharusnya kita itu mendakwakan Islam kepada orang-orang yang bukan Muslim. Yang pertama tentu kita itu dakwah secara negosiasi, diajak dulu. Yang kedua, ketika diajak dan mereka setuju, maka sampaikan apa kewajiban-kewajiban orang kafir ketika mereka sudah berada dalam kekuasaan orang Muslim. Kemudian yang ketiga, kalau ternyata mereka melawan, justru mereka memerangi kita, baru kita memerangi balik. Jadi bukan kita yang memulai sebenarnya, tapi mereka dulu yang mulai, baru kita yang merangi. Dan itu pun ada regulasinya lagi. Jangan membunuh anak-anak kecil, jangan membunuh ibu-ibu menyusui, jangan membunuh ibu-ibu buta, wal mustad'afina minar rijal wal nisa wal wildan, jangan membunuh orang-orang yang lemah, orang-orang tua renta, jangan membunuh anak-anak, dan jangan membunuh perempuan-perempuan. Ada regulasinya. Bahkan disebutkan jangan juga kita mengganggu makhluk-makhluk lain di daerah tersebut. Siapa yang mengancam kita, maka itu yang seharusnya kita lawan. Jadi bukan secara brutal juga sebenarnya. Begitu. Kemudian Islam masuk di negara Arab itu ya pakai pendekatan seperti itu, pakai pendekatan negosiasi, dan nantinya mereka melawan dan baru diserang balik, dan kita menang, sampailah nantinya di Maroko. Nah, kalau di Indonesia emang kita lihat Indonesia itu masuk Islam, kalau teori orientalis, teori Snop-Burgonje, Abdul Ghafur itu mengatakan abad 12. Tapi kan teori itu dibantah oleh Buya Hamka, mengatakan bahwasanya Islam itu bukan masuk tahun 12 atau abad 12, tapi sudah masuk sebenarnya pada abad pertama bahkan. Dan pendekatannya itu adalah pendekatan, yaitu pendekatan perdagangan, tijarah, pendekatan nikah, perkawinan, kemudian pendekatan dakwah bilfan, dakwah dengan seni, seperti wayang. Sunan Kalijaga itu dikenal dengan dakwah wayangnya. Ya itu pen-pen saja sebenarnya, selama tidak mengubah pondasi-pondasi Islam itu. Dan jarang atau bahkan tidak ada sama sekali kita mendengar orang-orang Arab datang ke Indonesia dan mereka berperang dengan pasukan-pasukan Majapahit misalnya, pasukan-pasukan Sriwijaya misalnya, nggak ada sama sekali. Tapi pendekatan-pendekatan yang dipakai oleh orang-orang Gujarat. Jadi ada 3 teori. Pertama teori Gujarat, yang kedua teori Arab, dan yang ketiga teori India. Jadi India Gujarat atau pendekatan Turki. Ya mereka datang ke Indonesia bukan pakai pedang, tapi lebih kepada pendekatan secara perdagangan, dan itu juga lah yang menjadi nilai dari Islamnya di Indonesia. Tapi jangan gara-gara itu kita judge orang Arab itu sama sekali tidak baik. Ini kan banyak juga tendensi-tendensi bahwasanya Muslim Indonesia itu terbaik, Muslim Indonesia itu jauh lebih baik daripada Muslim Arab. Muslim Indonesia itu masuk dengan cara tijarah, masuk dengan cara perdagangan, masuk dengan cara yang baik. Beda dengan Muslim-Muslim Arab yang masuk secara peperangan. Itu kan pandangan-pandangan yang seolah-olah kita menutup bahwasanya bangsa Arab itu bangsa terbaik. Kan nggak bisa juga kita menutup mata bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah bangsa Arab, dan tentu pemilihan bangsa Arab sebagai bangsa dakwah pertama itu adalah pemilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmah-hikmah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nggak gengsi kita mengatakan bangsa Arab itu lebih baik. Tapi kalau kita menonjolkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang baik karena masuk Islam dengan cara tasamuh tadi, secara toleransi tadi, juga tidak salah sebenarnya. Asalkan kita juga tidak menjudge bahwasanya bangsa Arab itu adalah bangsa buruk karena masuk Islam dengan cara dengan cara sedang, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian ajaran Islam itu kan adalah ajaran yang komprehensif. Bukan hanya untuk kita saja, tapi bukan hanya untuk kita saja sebagai personal, tapi juga untuk umat muslim atau bahkan umat dunia secara umum. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah itu mengutus nabi bukan hanya untuk kaum muslimin saja,
tetapi Allah mengutus Nabi untuk rahmatan lil alamin, untuk alam. Kalau berbicara alam ya manusia masuk, hewan-hewan masuk, tumbuhan-tumbuhan masuk, kemudian orang kafir tentunya masuk. Jadi ideologi atau format kehidupan kita itu berlandaskan Islam, bukan hanya untuk diri kita saja. Makanya fikih itu bukan hanya ada fikih ibadah. Fikih ibadah mungkin untuk personal kita, bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita zakat. Tapi ada lagi fikih yang secara kaliber makro, fikih siasa misalnya. Tentu fikih siasa bukan hanya untuk diri kita sendiri. Fikih siasa adalah fikih politik. Bagaimana caranya berpolitik dengan bagus, bagaimana caranya bermuamalah dengan atasan, bagaimana caranya bermuamalah dengan bawahan. Kemudian ada lagi fikih usrah, fikih akhwal syakhsiyah, bagaimana kehidupan berkeluarga, bagaimana kehidupan kepada anak, bagaimana kehidupan kepada suami istri. Ada lagi fikih muamalah, fikih yang mengajarkan bagaimana hubungan hablum minan nas, bagaimana cara berutang, bagaimana akad-akad yang lain, bagaimana cara meminjam, bagaimana jual beli. Ada lagi fikih-fikih yang lebih detail membahas tentang hukum-hukum mikro. Artinya sekali lagi, Islam itu bukan hanya ideologi yang membahas personalia kita saja sebagai manusia, tetapi membahas juga komponen yang lebih besar, yaitu bahkan komponen negara, dan bahkan komponen yang lebih besar daripada negara, yaitu komponen peribadatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ideologi Islam tentu saleh likulli makan wa mahal, saleh likulli makan wal likulli awqat, bisa dipakai di setiap waktu dan juga di setiap tempat. Tidak mungkin ada hukum Islam itu yang tidak cocok dengan tempat tertentu. Tapi dalam realitanya ada beberapa hal yang tidak cocok, katakanlah tidak cocok misalnya. Itu hal-hal yang bisa didiskusikan sebenarnya. Contohnya misalnya ada beberapa, kalau di Indonesia itu kan sekarang hukum-hukum kita sudah banyak ngambil dengan hukum-hukum Islam. Makanya ada KHI, kompilasi hukum Islam Indonesia, KHII. Artinya perjuangan anggota parlemen di DPR itu juga menghasilkan bagaimana elaborasi antara hukum Islam dan juga hukum konvensional yang sudah mendarah daging di negara kita Indonesia. Artinya kesimpulan saya, al-Islam salih likulli zaman wa kulli makan. Islam itu cocok untuk segala zaman dan juga untuk segala tempat. Mungkin begitu. Siap Ustadz, terima kasih. Mbak Putri kiranya bisa terjawab ya Mbak Putri? Ya, nggak apa-apa Mbak Eva. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Mbak. Baik Ustadz, masih ada 2 pertanyaan lagi akan saya gabung. Kita masih ada waktu sedikit, tapi kita masih bisa selesaikan untuk 2 pertanyaan ini. Untuk Mas David, yaitu kemeriahan Ramadan pada malam hari di Maroko bagaimana nih Ustadz? Dan untuk Mas Sigit, terakhir penetapan hilal untuk 1 Syawal dan 1 Ramadan. Apakah ada lembaga-lembaga untuk penentuan hilalnya tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Kalau untuk bagaimana semarak orang Maroko dalam menghidupkan malam-malam Ramadan, ya bisa dikatakan semarak sih sebenarnya. Semarak itu dalam hal Qiyamul Lail tadi. Mereka rela untuk membuka beberapa tenda hanya untuk sholat bersama gitu. Mungkin nggak pernah kita dengar di negara-negara lain. Mungkin kalau sependek pengetahuan saya. Nah, dibukalah tenda-tenda, dibuat speaker-speaker, dicari imam khusus, kemudian dibentangkan sejadah, dan itu selalu penuh. Hampir bisa dikatakan selalu penuh. Dan menariknya, makin ke ujung Ramadan, makin penuh pula tarawih-tarawih tersebut. Beda dengan kita kan, makin ke ujung makin sedikit, makin ngejar diskon di mal-mal atau di gerai-gerai lainnya. Tapi kalau di Maroko, Qiyamul Lail itu yang saya ambil. Tapi kalau seandainya kita kiaskan atau analogikan dengan Indonesia, bandingkan dengan Indonesia, mungkin seperti semarak-semarak tadarus, kemudian semarak memberi makanan habis tadarus, kemudian semarak-semarak anak-anak kecil bagaimana mengisi hari-hari Ramadan, mungkin itu masih unggul kita sebenarnya. Karena kayak tadarus misalnya, Maroko itu kan termasuk yang ketat lah
untuk mengatur kehidupan beragama. Kayak speaker misalnya, speaker itu diatur betul. Kalau speaker luar itu hanya bisa digunakan untuk azan. Kalau qamat nggak bisa pakai speaker luar di masjid-masjid. Itu hampir seluruh masjid Maroko. Kalau kita habis azan itu kadang lalai kan, mana nih qamat kedengaran. Ternyata qamat udah dari tadi, dan qamat itu nggak pakai speaker luar, tapi hanya pakai speaker dalam. Itu salah satu contoh bahkan negara hadir untuk mengatur speakernya orang Maroko. Apalagi tadarus. Kalau tadarus itu kan untuk anggapan sebagian orang, katakanlah mengganggu sebenarnya. Anggapan sebagian orang. Dan saya tidak sepakat dalam perspektif ini, atau dalam pendapat argumentasi ini. Orang-orang Maroko juga nggak melakukan itu sebenarnya. Habis tarawih, ya mereka pulang, dan mereka melakukan kegiatan masing-masing, dan nanti sebelum sahur, baru mereka kembali. Dalam hal peribadatan, mungkin antusiasme orang Maroko lebih tinggi daripada kita. Peribadatan maksudnya yang mahdoh, yang matlub. Tapi kalau untuk antusiasme seperti silaturahim, memberi makanan, kemudian antusiasme tadarus, kemudian buka bersama, mungkin antusiasme di Indonesia lebih unggul daripada di Maroko. Kemudian pertanyaan selanjutnya apa, Pak? Mbak? Penetapan hilal 1 Syawal, Oh, ya. 1 Ramadan. Apakah ada lembaga penentuannya, Ustadz, seperti di Indonesia? Ya, jadi di dunia ini kan hampir di seluruh negara Arab itu ada lembaga fatwa atau lembaga majami' fiqhiyah, majma' fiqih. Nah, salah satunya di Maroko. Nama lembaga itu adalah Majelis Ilmi A'la, Majelis Ilmu Tinggi. Kalau di kita kan MUI. Tapi sebenarnya MUI di Indonesia itu kan tidak dijadikan sebagai stakeholder pemerintah, artinya tidak langsung di bawah pemerintah. Tapi fatwa-fatwa MUI itu hanya dijadikan sebagai pertimbangan. Dan fatwa-fatwa MUI di Indonesia tidak mengikat sebenarnya pendapat-pendapatnya. MUI tetap melakukan observasi, tetapi yang memutuskan penentuan 1 Syawal, penentuan 1 Dzulhijjah, dan penentuan 1 Ramadan itu tetap berada di tangan Kementerian Agama. Kalau di Maroko ada namanya Majelis Ilmi A'la. Majelis Ilmi A'la inilah yang setahu saya, wallahu alam, yang menetapkan pengumuman pengumuman 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijjah, dan tentunya dengan persetujuan raja. Nah, apakah di Maroko ada juga organisasi-organisasi Muslim seperti halnya kita di Indonesia? Banyak. Ada Rabita Alami, Rabita Muhammadiyah. Rabita Muhammadiyah itu kumpulan ulama yang langsung dipimpin oleh Raja Muhammad As-Sadis. Ada organisasi Harakat Tauhid wal Islah yang dipimpin oleh salah satu ulama kebanggaan Maroko, Syekh Ahmad Rasuni. Dan Majelis Ilmi A'la itu banyak juga diisi oleh kalangan organisasi tersebut. Dan apakah Maroko pakai Ru'yatul Hilal atau pakai hisab? Maroko pakai hisab dan pakai Ru'yatul Hilal. Jadi jauh hari sebelum 1 Ramadan itu ditetapkan, sebenarnya sudah disampaikan di beberapa media sosial, beberapa media nasional, bahwasanya Maroko 1 Ramadannya hari Ahad tanggal 3 April kemarin. Tapi nanti sedekat hari sebelum hari H dilakukan lagi Ru'yatul Hilal untuk mentakkid, untuk memastikan bahwasanya memang tanggal 3 April itulah dilaksanakan puasa atau jatuhnya 1 Ramadan. Beda dengan kita, misalnya di Muhammadiyah pakai al-hisab, dan itu sudah pertimbangan yang begitu matang. Begitu juga dengan pemerintah pakai Ru'yatul Hilal, dan itu boleh-boleh saja sebenarnya keduanya, karena keduanya itu hasil ijtihad, dan ijtihad itu bukan ijtihad yang sembarangan, karena ijtihad yang dilakukan oleh ulama-ulama itu adalah ijtihad yang sudah memenuhi syarat dan dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi kapasitas sebagai seorang mujtahid, apalagi dilakukan dengan format ijtihad jama'i, ijtihad bersama. Jadi di Maroko pakai Ru'yatul Hilal dan juga pakai hisab. Gitu. Kemudian yang makanan. Penentuan halal. Oh iya, lembaga penentuan halal, Ustadz. Apakah? Kalau di Indonesia kan ada LPPOM ya, lembaga LPPOM. Tapi sekarang kan udah di Kemenak ya, penentuan standarisasi halal dan haram. Kalau di Maroko, kalau nggak salah saya,
seperti yang saya ketahui tetap masih di bawah Majelis Imla lah tadi. Jadi di bawah organisasi itu ada lagi kayak lajnah ya, ada kayak pengurus yang mengatur penentuan produk halal dan haram yang diedarkan di Maroko. Oh iya, ada namanya ONSA. Itu ya itu Allah alam. So. Baik Ustadz, terima kasih. Bagaimana Mas David, Mas Sigit? Sudah cukup menjawab? Terima kasih banyak Pak Ustadz. Baik, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara. Kita bisa cukupkan pertemuan pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Zian Al-Ghafari bisa bermanfaat dan silaturahmi kita Saya tetap ada terjaga. pantun, Mbak. Oh iya, ada pantun dari Mbak Berta. Ya, tapi nggak Baik, bisa Mbak buka Berta. kamera ini ya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Mbak. Ya, Ayo, siap. baik Mbak Berta mau sekarang Belum ya? ditutup ya. Siap, mau sekarang. Oke. Baik Mbak, kami persilakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahur kurma air 3 gelas. Tambahkan roti berbahan ubi. Mukena Ramadan hari ke-15. Bertandang Ustadz Zian dari Maghribi. Puasa sudah 15 hari. Lebaran hampirlah sampai Serambi. Sharing dasar di sore hari. Islam Maroko dan serba-serbi. Kita jadi tahu lebih dalam. Maroko negara monarki kerajaan. Arab masuk Maroko membawa Islam, membawa adat juga kebudayaan. Menjelang lebaran harga dibanting. Borong-borong tak peduli harga berapa. Islam Maroko berperan penting sebagai gerbang Islam masuk Eropa. Budaya Islam masuk diadopsi. Islam Maroko punya jati diri. Maroko maju secara akademisi. Universitas pertama tertua berdiri. Melihat Maroko di masa kini adalah hasil perjuangan yang hakiki. Jangan bingung berbeda di sana-sini. Islam Maroko bermazhab Maliki. Makanan utamanya aneka roti. Sekali makan sambal mereka disentri. Suami Maroko setia dan baik hati. Buka puasa di rumah, masakan istri. Menu bukanya tak ada nagasari. Apalagi buah durian yang berduri. Tradisi Maroko yang masih lestari. Jamuan 4 ronde malam hari. Orang Maroko suka memberi. Sejak Ramadan sampai Idul Fitri. Sambut Lailatul Qadar beda sendiri. Bergembira memakai jalabah putra dan putri. Maroko berpuasa dalam sukacita. Rakyatnya sangat mencintai Nabi. Semoga kelak Allah pantaskan kita rezeki lebih mengunjungi Al-Mahribi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Mbak. Bagus banget pantunnya. Nuhun. Saya balas satu pantun juga boleh. Mbak Eva masih mute, Mbak. Mbak Eva masih mute, Mbak. Mbak Eva masih mute. Masih ke mute, Mbak. Oh iya, maaf. Terima kasih Mbak Berta, terima kasih banyak. Pantunnya menghibur sekali, selalu mengisi acara-acara pengajian kami. Kemudian langsung saja karena sudah di penghujung waktu, saya tutupkan untuk pertemuan kali ini. Semoga saya balas pantunnya satu boleh, Mbak? Kenapa? Ustadz Zian mau balas pantun satu aja. Oh, boleh Ustadz, silakan Ustadz. Ya, Masya Allah luar biasa sekali pantun dari Ibu tadi. Ya, iya Mbak Berta. Dari Madinah menuju Mekah, pergi ke sana melalui jalan tol. Terasa sekali Ramadan berkah karena diundang percayaan Spanyol. Masya Allah. Mantap, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Mbak Berta. Baik, saatnya kita berada di penghujung yaitu penutupan. Saya bisa cukupkan ya untuk pertemuan kali ini. Rasanya waktu tidak pernah cukup, tapi akan saya tutup untuk pertemuan untuk Zoom meeting atau kajian hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Zian Al-Ghifari bermanfaat untuk kita semua.
kemudian silaturahmi kita tetap terjaga. Jangan lupa masih ada minggu besok dan minggu depannya lagi, masih ada 2 pertemuan lagi, acara Mukena, Muhammadiyah Keliling Mukena, tetap bergabung dengan kami. Dan untuk doa untuk penutup, mari kita membaca bersama-sama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Jangan live dulu, masih ada session foto bersama. Teman-teman jangan live dulu ya. Mbak Faiza bisa dibantu? Oke, monggo teman-teman bisa dibuka dulu kameranya. Kita bisa foto bersama. Oke, saya beri waktu untuk preparation. Wah, ini Mbak Berta sudah siap juga nih. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sebentar, satu lagi ya, kan ada 2 picture-nya. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ini sudah semua. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Faiza yang telah membantu. Teman-teman hadirin semua, terima kasih banyak kami sampaikan. Ustadz, terima kasih semuanya. Sehat-sehat semuanya. Sampai bertemu minggu depan, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.